Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Bahkan Allah Ta'ala sampai menyebutkan momentum di mana Al-Quran itu diturunkan sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairu min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar, di mana malam tersebut Allah turunkan Al-Quran, lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh sebab itu, tidaklah salah jikalau para ulama salafus soleh banyak menggunakan Ramadan selama 1 bulan itu sebagai momentum dasar untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Disebutkan bagaimana para ulama salaf ketika bulan Ramadan itu tiba, mereka menghentikan segala bentuk aktivitasnya. Bahkan madrasah-madrasah pun tutup, tempat-tempat perdagangan pun tutup. Karena kenapa? Semuanya ingin fokus dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Maka diceritakan bagaimana dalam berbagai keterangan adalah Rasulullah SAW di setiap bulan Ramadan, di malam harinya akan talaki atau menyetorkan hafalan, memperdengarkan hafalannya kepada malaikat Jibril. Pun demikian malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, satu dengan yang lainnya saling menyimak. Ataupun diceritakan bagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala selama di bulan Ramadan, beliau biidznillah sanggup menghatamkan Al-Quran kurang lebih sekitar 60 kali dalam sehari semalamnya. Artinya dalam sehari beliau bisa menghatamkan 2 kali. Ataupun umpamanya, kalau kita baca dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, tepatnya di surat Az-Zumar ayat 9, Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhuma, di mana Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Tidak ada yang paling baik melebihi orang yang menghidupkan malam-malamnya karena Allah Ta'ala. Dia mengharap adanya balasan di yaumil kiamah kelak, dan dia berharap-harap cemas dan takut akan adanya balasan-balasan dari Allah Ta'ala. Berdasarkan keterangan ayat ini, Imam Ibnu Katsir kemudian menyebutkan adanya satu riwayat yang disampaikan oleh sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Disebutkan adalah Utsman ibnu Affan membiasakan diri untuk sholat malamnya hanya 1 rakaat, tetapi yang beliau baca adalah 30 juz Al-Quran. Maka ini adalah sebuah keutamaan yang luar biasa. Ketika Rasulullah, ketika para sahabatnya selama bulan Ramadan ini banyak menghabiskan waktunya dengan Al-Quran. Maka pun demikian bagi kita, sudah selayaknya dan sewajarnya kita memiliki waktu khusus untuk Al-Quran. Kalau dalam 1 tahun kita tidak punya waktu, banyak waktu untuk menghatamkan Al-Quran, maka Ramadan ini adalah momentum besar bagi kita untuk menghatamkan Al-Quran. Betapa tidak, Rasulullah SAW sampai mengatakan, Inna lillahi ahlina man fil ardi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki keluarga di muka bumi ini. Dan siapakah keluarga Allah Ta'ala? Rasulullah SAW mengatakan, hum ahlul Qur'an wa khassatuhu. Mereka adalah ahli Quran dan orang-orang yang punya waktu dengan Al-Quran. Maka di momentum yang sangat baik ini, rekan-rekan sekalian, Imam Ibnu Rajab memberikan satu riwayat kepada kita terkait pentingnya menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Imam Ibnu Rajab menyebutkan, idza ja'al malaku, apabila seseorang akan dipastikan kematiannya, maka malaikat akan diminta oleh Allah Ta'ala untuk melihat 3 tanda kebaikan dalam tubuh kita. Yang pertama, lihatlah di kepalanya, ada tanda kebaikan atau tidak. Yang kedua, lihatlah di hatinya, ada tanda kebaikan atau tidak. Dan yang ketiga, lihatlah di telapak kakinya, ada kebaikan atau tidak. Adapun kebaikan di kepala disebutkan, kebaikan yang disebut adalah orang yang punya waktu untuk membaca Al-Quran, maka Al-Quran menjadi simbol kebaikan di kepala seorang hamba. Dan yang kedua, tanda kebaikan di dalam hati itu adalah amalan berupa ibadah saum di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, kebaikan yang ada di telapak kaki kita itu adalah qiyamul lail atau sholat tarawih yang kita lakukan. Maka subhanallah ikhwatikumullah, ketika suatu saat nanti kita meninggal, 3 amalan ini mudah-mudahan ada dalam diri kita. Yang paling pertama, yang paling penting adalah tilawah Al-Qur'annya.
Yang kemudian yang tidak kalah penting ibadah saumnya, dan ini yang utama di bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah sholatut tarawihnya. Maka 3 amalan inilah yang menjadi amalan penyempurna dan penggabung yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Maka jikalau Ramadan kita tidak bisa menggunakan momentum ini untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, untuk punya banyak waktu kita dengan Al-Quran, lantas pertanyaannya adalah, mau nunggu bulan apa lagi sekiranya bulan Ramadan ini tidak kita maksimalkan untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, fal Qur'anu hujjatun lana au hujjatun alaina. Al-Quran itu nanti di hari kiamat bisa menjadi pembela bagi kita, atau bahkan justru sebaliknya akan menuntut banyak kepada kita karena kita telah mengacuhkannya. Mengacuhkan dalam arti minimal untuk membacanya saja kita tidak punya waktu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menguatkan hati kita, meluangkan waktu kita, salah satunya adalah untuk berinteraksi dengan Al-Quran, wabil khusus di bulan Ramadan ini, agar salah satu di antara kebaikan dalam diri kita benar-benar diperlihatkan oleh Allah Ta'ala di detik-detik terakhir, di kematian kita. Al-Quran inilah yang menjadi penyempurna tanda kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.